Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Nur Khalil. Kali ini saya akan menceritakan asal-usul aksara Jawa. Dikisahkan pada suatu ketika, berdiri sebuah kerajaan yang bernama Medang Kamulan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh sang raja yang sangat jahat bernama Prabu Dewata Cengkar. Sang raja memiliki kebiasaan yang membuat rakyat Medang Kamulan merasa takut, yaitu kegemaran sang Prabu untuk memakan daging manusia. Tidak ada yang berani menentang keinginannya. Setiap hari, Patih Jugul Muda harus sibuk mencari korban manusia untuk dijadikan persembahan kepada sang Prabu, sehingga rakyat Medang Kamulan berbondong-bondong mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kabar tentang Prabu Dewata Cengkar juga sampai ke sebuah desa bernama Desa Medang Kawit. Di sana tinggal seorang pemuda sakti nan gagah bernama Aji Saka. Ia tidak tega mendengar banyak rakyat Medang Kamulan menjadi korban kekejaman Prabu Dewata Cengkar. Akhirnya ditemani Dora dan Sembada, sang pengawal setianya, Aji Saka pergi ke Medang Kamulan. Sebelum tiba di Medang Kamulan, mereka singgah ke pegunungan yang bernama Kendeng. Di sana, Aji Saka berkata kepada Sembada, "Sembada, besok aku akan pergi ke Medang Kamulan. Kutitipkan keris ini kepadamu. Jangan berikan kepada siapapun, karena aku sendiri yang akan mengambilnya nanti." Keesokan harinya, pergilah Aji Saka melanjutkan perjalanan ke Medang Kamulan. Setibanya di sana, ia mendengar kabar bahwa Prabu Dewata Cengkar sedang murka karena Patih Jugul Muda tidak berhasil mendapatkan sesembahan untuknya. Mendengar hal itu, Aji Saka pergi menemui Patih Jugul Muda. "Patih, bawalah aku bersamamu untuk menemui Prabu Dewata Cengkar," ucap Aji Saka. "Apa aku tidak salah dengar? Semua orang lari terbirit-birit jika mereka diminta untuk menjadi korban sang Prabu. Tapi kau justru malah menyerahkan dirimu untuk dijadikan korban," ucap Patih Jugul Muda. "Kau tidak salah dengar. Aku bermaksud untuk menghentikan kezaliman di desa ini," jawab Aji Saka. Akhirnya pergilah mereka berdua ke istana menghadap Prabu Dewata Cengkar. "Maaf Baginda, sebelum hamba mati dan dijadikan korban, izinkan hamba untuk meminta satu hal," pinta Aji Saka kepada Prabu Dewata Cengkar. Dengan suara yang menggelegar, Prabu Dewata Cengkar berkata, "Cepat katakan apa keinginanmu. Aku akan mengabulkan permintaanmu karena aku sudah sangat lapar sekali." "Aku ingin meminta tanah seluas sorban yang aku pakai ini," kata Aji Saka. "Itukah keinginanmu? Baiklah, sekarang coba kau rentangkan sorbanmu ke tanah. Aku pasti akan mengabulkannya," ucap Prabu Dewata Cengkar sambil tertawa terbahak-bahak. Surban Aji Saka pun digelar, namun tak seorang pun menduga bahwa surban itu sangatlah panjang. Luasnya melebihi kerajaan Prabu Dewata Cengkar. Ketika digelar, sorban itu memanjang dari istana ke perkampungan penduduk, ke hutan, ke gunung, bahkan ke lembah ngarai. Semua yang menyaksikan hal itu tercengang. Mereka tidak menduga bahwa surban yang dipakai Aji Saka sangatlah panjang dan lebar. Berdasarkan perjanjian yang telah disetujui sebelumnya, Prabu Dewata Cengkar harus menepati janjinya. Itu berarti wilayah Medang Kamulan menjadi milik Aji Saka. Mengetahui hal itu, Prabu Dewata Cengkar marah bukan kepalang. Namun dengan kesaktian Aji Saka, Prabu Dewata Cengkar berhasil diatasi. Sorban Aji Saka yang membentang itu tiba-tiba saja melilit tubuh Prabu Dewata Cengkar. Lilitan itu sangatlah kuat, sehingga tubuh sang Prabu yang besar bagai raksasa tidak mampu bergerak sedikit pun, apalagi meronta-ronta. Kemudian, tubuh Prabu Dewata Cengkar dilemparkan ke dalam laut. Dengan sekejap, tubuh raksasa itu hilang ditelan ombak yang sangat ganas. Prabu Dewata Cengkar akhirnya mati di tangan Aji Saka. Kezaliman Prabu Dewata Cengkar pun berakhir. Mendengar kematian raja mereka, rakyat Medang Kamulan pun bersorak-sorai. Mereka bahagia karena terbebas dari raja yang suka memakan daging manusia. Aji Saka akhirnya dinobatkan menjadi raja di Medang Kamulan. Ia menjadi raja yang baik dan bijaksana. Medang Kamulan pun mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahannya. Suatu hari, Aji Saka teringat akan kerisnya. Ia pun meminta bantuan Dora untuk mengambil keris yang berada di tangan Sembada. "Dora, tolong kau ambilkan keris milikku yang berada di tangan Sembada yang kini berada di pegunungan Kendeng."
perintah Aji Saka. "Baik Yang Mulia, akan aku laksanakan," ucap Dora. Dora pun pergi ke Pegunungan Kendeng untuk menemui Sembada. Setibanya di Gunung Kendeng, Dora langsung melepas rindu kepada Sembada. Keduanya akhirnya berbincang-bincang sejenak dan saling menanyakan kabar. Setelah itu, Dora menyampaikan pesan Aji Saka untuk mengambil kerisnya. Mendengar hal itu, Sembada menolak dengan tegas permintaan Dora. Sembada teringat akan ucapan Aji Saka yang pernah disampaikan kepadanya, yaitu jangan memberikan keris ini kepada siapapun kecuali Aji Saka sendiri. "Maaf Sembada, tapi aku benar-benar dimintai Aji Saka untuk mengambil keris miliknya. Aku hanya menjalankan amanat dari Aji Saka yang disampaikannya untukku," ucap Dora. Maafkan aku juga Dora, bukan aku tidak percaya padamu, tapi aku hanya melaksanakan amanat yang diberikan oleh Aji Saka yang disampaikannya kepadaku untuk tidak memberikannya kepada orang lain, ucap Sembada. Akhirnya dengan berat hati, mereka bertarung untuk melaksanakan amanat yang mereka emban. Dora diminta untuk mengambil keris pusaka, sedangkan Sembada diminta untuk menjaga keris pusaka itu sampai Aji Saka sendiri yang mengambilnya. Di lain tempat, Aji Saka telah menunggu kedatangan Dora. Seharusnya Dora sudah di sini menemuiku, tapi kenapa dia belum datang juga ya? Tanya Aji Saka dalam hati. Aji Saka kemudian menyusul Dora ke Pegunungan Kendeng. Setibanya di sana, betapa terkejutnya ia melihat dua orang kepercayaannya mati tergeletak bersimbah darah. Rupanya mereka bertarung sampai mati demi memegang amanat yang telah mereka emban. Aji Saka baru teringat akan pesan yang ia sampaikan kepada Sembada untuk tidak memberikan keris itu kepada siapapun. Ia merasa bersalah pada keduanya. Untuk mengabadikan kesetiaan kedua abdinya, Aji Saka menulis huruf-huruf di sebuah batu yang kemudian dikenal dengan nama Carakan. Susunan huruf-huruf Jawa itu adalah Hana Caraka, Data Sawala, Pada Jayanya, Maga Batanga. Artinya adalah ada dua utusan yang saling bertengkar, yang sama kuatnya dan sama-sama menjadi mayat. Itulah peninggalan bersejarah yang ditinggalkan oleh Aji Saka untuk mengenang abdinya yang mati karena menjalankan tugas yang diembannya.